Ini termasuk bid'ah kedua dan bid'ah mazmumah ala sansudi wal wara wa qana'a faqat wa dzalika tawassul malbis wal ma'akil wa masakin mubah. Itu bid'ah yang tercela menurut lesannya para orang yang zuhud, orang yang wirai, orang yang qana'a menerima, orang yang zuhud yang benci pada dunia, yang wirai, yang hati-hati dalam masalah agama dari yang subhat dan sebagainya, dan orang yang qana'a faqat saja, bukan secara umum, bukan tercela secara umum. Meskipun secara syariat dia halal, jadi berluas-luas dalam masalah malabis, pakaian, wal ma'akil dan ma'akil makanan dan papan tempat tinggal masakin. Kemudian apa tadi? Ya. La ilaha illallah. Maka yang ketiga, ya, jadi mereka tidak bukan berarti jadi saya tegaskan lagi, bukan berarti para sufi itu mengharamkan yang halal, tidak ya. Mereka mengakui secara syariat itu tidak haram, bukan berarti mereka mengharamkan, tapi bagi diri mereka menolak itu karena mereka khawatir kalau dia terbiasa dengan berluas-luas makanan, dia akan tertarik kepada suatu gaya hidup yang seperti itu. Nah itu akan membuat dia serakah dan sebagainya dalam mencari, karena nggak akan cukup dengan yang sedikit. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali di bidayahnya, di Bidayatul Hidayahnya. Kalau kamu, kata Imam Ghazali, kalau kamu merasa cukup dengan roti yang kasar, maksudnya kalau misalnya kan roti makanan pokoknya ya, dengan lauk dan nasi yang sederhana dan pakaian yang sederhana, maka cukup ya. Yang halal itu luas. Maka yang halal itu luas. Kalau dia merasa cukup dengan dengan yang sederhana, maka yang halal itu luas. Tapi ketika dia yang dikatakan halal itu yang haram saja sulit, kata orang, itu kan orang bahlul yang ngomong itu. Apalagi yang halal, kata dia. Yang haram saja sulit. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kalau kamu tidak merasa cukup dengan 2 potong roti yang sederhana dan pakaian yang sederhana, maka bagimu yang halal itu akan terasa sulit. Karena tuntutannya tinggi, dia harus ongso-ongso, harus memenuhi dia punya target. Kan gitu. Ya kayak cicilan motor, mobil. Kan itu harus memenuhi target. Coba dah nyicil. Kan tidak perlu kan gitu. Coba dah. Tidak perlu, susah-susah. Iya. Ya, tapi berhubung ada cicilan ini itu, ada sesuatu, akhirnya kan tuntutannya lebih tinggi. Wasali sabitun mazmumah mutlaqan. Bunda contohnya kan gitu, itu kan artinya dia kan ongso, coba tidak ada beban. Dia tidak mungkin ongso, dapat segini ya disyukuri, dia dapat lagi ya alhamdulillah cukup. Tapi ketika ada ini dan itu macam-macam, nah itu yang membuat dia tidak cukup. Itu yang membuat dia berkata yang haram saja sulit, apalagi yang itu yang membuat dia berkata itu karena tuntutannya. Ya, sebab coba nggak ada tuntutan macam-macam, tidak mungkin ya. Walasali bid'atun mazmumah, ya kan? Coba. Jadi kata Imam Ghazali kan, orang punya 10 dinar kata Imam Ghazali di Ihya. Setiap 1 dinarnya itu ada 10 macam cabang pikiran. Dengan 1 dinar ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Punya 10 dinar. 1 dinar saja, itu cabang 10 pikirannya. Berarti kalau 10 dinar, 10 kali 10, dia punya 100 cabang pikiran. Itu, saya begini. Akan bikin delereng, sandung.
Wasalihatu. Yang ketiga, bid'ah mazmumah mutlaqah ini. Bid'ah yang tercela secara mutlak. Itu makhalafa nususul kitab. Makhalafa nususul apa-apa yang menyalahi akan nas Al-Quran dan Sunnah. Kitab wa sunnati. Au kharaqa ijma'al ummah, atau merobek, ya, menembus ijma'nya umat. Waqad waqa'a min hadzal nau' lil mubtadi'ati katsir, dan sungguh telah terjadi dari macam yang seperti ini bagi para ahli bid'ah banyak fil usul, banyak pada usul, pada pokok agama. Waqala fi bil furu, sedikit terjadinya dalam masalah furu. Kullu man lam yubaligh fi tamanya. Jadi hal ini banyak terjadi pada usul, sedikit pada furu. Usul apa? Yaitu tadi Khawarij yang berani mengkafirkan sesama muslim. Itu kan masalah akidah. Mengkafirkan itu kan masalah akidah, bukan masalah furu, bukan masalah ibadah. Yang banyak bid'ah yang mazmumah mutlaq ini banyak masalah akidah. Rafidhah, ya. Maka ketika mereka lihat Zaid bin Ali Zainal Abidin nggak mau melaknat Abu Bakar dan Umar, Ja'far bin Sadiq nggak mau melaknat Abu Bakar dan Umar, mereka menolak Zaid bin Ali dan sebagainya. Hanya disebut dia Rafidhah karena menolak para ahlul bait. Sebagian ahlul bait yang karena dengan alasan mereka nggak mau melaknat Abu Bakar dan Rafidhah. Itu masalah akidah, ya kan? Bukan masalah ibadah. Kebanyakan bid'ah yang macam ini di masalah akidah, walaupun ada juga masalah ibadah, tapi qalla, sedikit terjadinya dalam masalah ibadah. Wa kullu man lam yubaligh fi tamassul bi kitab sunnah wa lam yadrus fi mutabati rasul wa ma dzalika yad'i anna lahu makanan min Allah taala fala taltafit ilaihi wa la tu'arij alaihi wa in tarafil hawa wa ma sya'al al ma' wa tuyat lahul masafat wa khuriqat lahul adad. Ya. Maka siapa yang orang yubaligh, tidak membangetkan dalam tamasuk berpegang pada Quran dan Sunnah, lam yabdul wus'ahum, tidak mengerahkan jerih payahnya untuk mutabati Rasul, mengikuti Rasul, wa ma'adzalika, sedangkan orang itu bersama dengan tidak mengikuti Quran dan Sunnah, ya dai, mengaku bahwa dia punya makanah, bahwa dia punya posisi dari Allah Ta'ala di sisi Allah, fala taltabit ilaih, jangan kau menoleh pada orang itu, wala tu'arij alaih, jangan kau mampir kepada orang itu, wa in tara fil hawa, meskipun dia terbang di udara, wa masya'alal ma', meskipun dia bisa jalan di atas air, wa tuyat lahul masafat, meskipun bisa dilipat baginya masafat, jarak-jarak yang jauh, wa kharaqat lahul adat, meskipun bisa tembus baginya kebiasaan menjadi luar biasa. Jadi apapun yang bisa dia lakukan, terus dia mengaku dengan karomah, dengan apa? Bukan karomah sebenarnya, dengan kelebihan yang dia punya, dia mengaku tinggi di sisi Allah, tapi ternyata dia tidak mengikuti Quran dan hadis, maka tinggalkan, jangan kau ikuti, meskipun dia bisa terbang. Ini perkataan yang mirip dengan perkataan Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, thariqatuna, kata Imam Junaid al-Baghdadi, thariqah kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun kamu yang kamu lihat, maka timbanglah. Kalau kamu dapat orang berjalan di atas air, maka timbanglah amalnya dengan amal syariat, dengan timbangan syariat. Kalau kau lihat timbangan syariat benar, ikuti. Kalau tidak, meskipun dia bisa terbang jalan di atas air, jangan kau ikut. So itu bisa dilakukan oleh para penyihir, bukan hanya para wali Allah, tapi walinya setan pun bisa melakukan hal itu, bukan ukuran. Wallahu a'lam bishawab. Setelah wa inna dzalika yaqatu li syayatin, karena itu banyak terjadi kepada para setan-setan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.